Ya, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Baik Pak Opan di sini dan rekan-rekan nanti yang akan datang, dan juga untuk rekan-rekan yang ada di Zoom, yang saya menyambut Pak Charles, kemudian juga ada Pak Rudi Effendi, Pak Yohanes, dan rekan-rekan. Ya, kita akan memulai pada sore hari ini, yaitu materi mengenai LGBTIQ. Mari kita berdoa kepada Tuhan, kita minta bimbingan Tuhan untuk penyampaian materi LGBTIQ pada sore malam hari ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepada Engkau pada sore malam hari ini. Kami bersama-sama HSI Bible Study mempelajari mengenai LGBTIQ. Tuhan tolong kami belajar bersama-sama dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi berkat bagi setiap kami. Dengan firman-Mu kami bertumbuh menjadi murid yang setia. Berkati kami baik secara onsite maupun secara online menjadi belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, minta nyalakan untuk PowerPoint-nya ya dari Pak Topan. Share screen dari atas. Iya, oke, baik. Ya. Apakah terlihat layarnya dari Pak? Belum keluar, Pak. Belum keluar ya? Oh iya, belum keluar ya. Keluar ya, Pak Charles ya? Ya, sudah. Tapi layar selanjutnya ada juga, kelihatan juga. Saya coba extend. Ya, mungkin begini dulu Pak, karena agak sulit ya, nggak apa-apa begini ya. Kelihatan Pak. Jelas ya. Oke. Ya, kita belajar hari ini mengenai LGBTIQ in biblical perspective. Ya. Yang pertama adalah lesbian. Adalah sebuah istilah bagi perempuan yang mengarahkan orientasi seksual kepada sesama perempuan. Istilah ini menunjuk kepada perempuan yang mencintai perempuan, baik secara fisik, seksual, emosional, atau secara spiritual. Ya, mungkin kita mendengar banyak cerita mengenai orang-orang yang lesbi, ya. Misalnya ada Chika Kinski dengan Yumi Kwandi, kita lihat di dalam internet begitu ya, dan mungkin yang lainnya begitu. Kemudian gay atau homoseksual adalah rasa ketertarikan romantis dan atau seksual atas perilaku antar individu berjenis kelamin atau gender yang sama, yaitu lelaki dengan lelaki, ya, pria dengan pria. Sebagai orientasi seksual, homoseksual mengacu kepada pola berkelanjutan atau disposisi untuk pengalaman seksual, kasih sayang atau ketertarikan romantis. Ya. Kemudian ada istilah lagi biseksual, yaitu bagaimana ada ketertarikan romantis, ketertarikan seksual atau kebiasaan seksual
kepada pria maupun wanita. Istilah ini umumnya digunakan dalam konteks ketertarikan manusia untuk menunjukkan perasaan romantis atau seksual kepada pria maupun wanita. Sekaligus, istilah ini didefinisikan sebagai meliputi ketertarikan romantis atau seksual pada semua jenis identitas gender atau pada seseorang tanpa mempedulikan jenis kelamin atau gender biologis orang tersebut. Terkadang disebut panseksualitas. Berikut transgender, di sini ada gambar yaitu Nong Poi, seorang transgender tercantik yang ada di Thailand. Ya, transgender adalah seseorang yang memiliki gender identity, gender expression, dan gender roles yang bertolak belakang dengan sex identity yang secara biologis dari orang itu. Sebagai contoh, seorang lelaki yang menganggap dirinya adalah perempuan atau seorang perempuan yang menganggap dirinya laki-laki. Berikutnya adalah intersex, adalah suatu kondisi disebabkan oleh gangguan dalam proses perkembangan embrio dalam pembentukan sistem reproduksi pada penderitanya. Seperti tanda-tanda di bawah ini. Bentuk alat kelamin yang tidak jelas dan sebelumnya tidak diketahui. Anak perempuan yang tidak pernah menstruasi, dan muncul tanda-tanda seks sekunder seperti anak laki-laki. Pertumbuhan payudara pada anak laki-laki. Kencing darah pada anak laki-laki seperti siklus menstruasi. Ini adalah intersex. Ya, misalnya di gambar ini seorang perempuan yang mempunyai kumis ini bisa dikoreksi secara medis. Berikutnya adalah queer. Queer itu adalah payung untuk minoritas seksual yang bukan heteroseksual, heteron, biner gender, bukan bagian dari LGBTI. Ini queer, ya. Jadi bukan LGBT, bukan I. Dia adalah queer. Nah, berikutnya adalah kita sekarang belajar mengenai homoseksual dan lesbian. Nah, ada beberapa hal yang terjadi ketika ada orang memutuskan menjadi gay atau lesbi. Pertama adalah ego defense mechanism. Yaitu ketika ada seorang laki-laki dilecehkan secara seksual oleh pria yang lebih tua darinya. Awalnya dia suka, dia benci, dia kesal. Kan dilecehkan secara seksual. Psikologinya rusak. Muncullah ego defense mechanism. Pertama dia merasa sakit atau pain, tapi lama-lama jadi senang. Mengapa korban pedofilia menjadi pedofilia? Mengapa korban sodomi menjadi homoseksual? Ini alasannya. Berikutnya adalah yaitu faktor sosial. Sekelompok homoseksual tinggal di sebuah kota, mereka saling menyemangati satu sama lain. Maka orang homoseksual menjadikan teman-temannya homoseksual. Ketiga, seksual imprinting. Misalnya ketika seorang anak laki-laki mengalami gender non-conforming boy, berpotensi mendapat perlakuan tidak baik dari tidak enak buat anak laki-laki itu. Tetapi seiring berjalannya waktu, anak ini menikmatinya. Dia menikmati kesenangan menjadi seorang homo. Keempat, faktor pengasuhan. Ketika ada seorang ayah yang kurang berpengaruh, ibunya memberi kasih berlebihan, bisa menjadi perilaku orang menjadi homoseksual. Ya, yang kelima, pandangan yang lain, misalnya turunnya kadar testosteron membuat orang menjadi homoseks. Ya, kadang-kadang ada orang yang seperti ini, walaupun tidak menjadi satu patokan. Ya. Kemudian kita melihat gay development, ya, awalnya dia merasa bingung, membandingkan dengan yang lain, lalu muncul toleransi, muncul penerimaan, muncul kebanggaan, dan muncul integrasi. Akhirnya dia menjadikan diri sebagai seorang homo. Nah, berikutnya adalah kita bisa melihat bahwa kisah Lot dalam Kejadian pasal 19, yaitu dosa Sodom dan Gomora. Kita melihat bahwa dalam Kejadian pasal 19 ada dua orang malaikat yang berperan sebagai laki-laki datang ke kota
Sodom dan Gomora, lalu bertemu dengan Lot. Ketika itu ada 2 orang laki-laki ini diselamatkan masuk ke dalam rumahnya. Muncullah orang-orang di Sodom dan Gomora itu datang ke rumahnya Lot. Mereka bilang, keluarkan 2 laki-laki itu, kami ingin pakai mereka. Lot kemudian menyembunyikan 2 orang laki-laki ini, dan kemudian dia keluarkan 2 anak gadisnya. Dia bilang, ini anak gadis saya belum mereka belum pernah dijamah oleh laki-laki. Perlakukan kepada mereka apa yang kamu mau. Mereka bilang, tidak mau, kami ingin 2 orang laki-laki itu, kami ingin pakai mereka. Inilah dosa homoseksual yang terdapat dalam Kejadian pasal 19. Maka Alkitab berkata, yang tidak masuk dalam kerajaan Allah, jangan cabul, menyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit. Nah, orang pemburit ini dalam 1 ayat 9-10 adalah orang homoseksual. Ya, berikutnya ada orang pencuri, orang kikir, orang pemabuk, orang pefitnah atau penipu. Ya. Homoseksual dalam Perjanjian Baru diceritakan di dalam 1 Korintus 6 ayat 9-10 tadi. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit atau homoseksual, mereka tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Dalam terjemahan ESV, homoseksual adalah dosa yang tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bisexual identity formation, kita bicara mengenai biseksual. Nah, biseksual itu adalah yang pertama opposite sex attraction, suka kepada lawan jenis. Kemudian first same-sex affection, suka kepada sesama jenis. Ketiga adalah mengidentifikasikan sebagai orang biseksual. Keempat adalah menyatakan diri sebagai orang biseksual. Ya, selamat malam kepada pilihannya yang hadir secara onsite. Nah, berikutnya kita melihat mengenai seorang bernama Alfred C. Kinsey. Alfred C. Kinsey adalah sebenarnya dia seorang biolog, ya. Seorang yang ahli biologi, tetapi dia membuat buku yang judulnya Sexual Behavior on the Human Male dan Sexual Behavior on the Human Female. Ya, jadi dia seorang ahli biologi, tapi dia mencoba menulis sesuatu yang bukan ranah dia pelajari. Dia mengatakan bahwa orang-orang homo itu adalah orang-orang biasa. Ada juga orang homo yang lahir karena dia homo. Dan kemudian dia mengatakan bahwa selamat datang. Maksudnya orang homo ini adalah orang yang biasa saja. Tetapi dikatakan bahwa homo itu bukan suatu hal yang dosa. Karena itu adalah kelainan yang memang lahirnya sebagai homo saja. Nah, dia mencoba mengubah pandangan-pandangan yang mirip tentang homoseksual bahwa itu adalah bukan dosa. Tetapi buku ini menceritakan mengenai kisah human male dengan human female. Bagaimana perilaku seksual manusia, yang pria, yang wanita, inilah yang benar. Inilah yang juga dikatakan homo atau lesbi pun itu bukan salah. Itu adalah sesuatu hal yang lahir secara biologi. Begitu. Nah, kemudian publikasi secara homoseksual dan bagaimana orang propaganda secara ilmiah ini dilakukan oleh seorang bernama Alfred Charles Kinsey. Ya. Jadi buku ini diterbitkan secara luas di Amerika, bahkan dibaca di seluruh dunia. Jadi melalui buku ini Alfred Kinsey mau mengatakan bahwa homo lesbi itu nggak masalah. Itu bukan suatu hal dosa. Ya. Kemudian dia mencoba membuat suatu bagan, ya, yang membuat berjudul Kinsey Scale of Sexual Behavior. Nah, begini masalahnya. Dia mengatakan bahwa yang bagian kiri ini dikatakan ya homoseksual, ya, yaitu bagian ini dikatakan homoseksual, ya, heteroseksual relationship only. Kemudian heteroseksual, kemudian ada ya, dia ada beberapa bagian.
exclusively heterosexual, predominantly heterosexual, but more than incidentally homosexual. Ketiga, biseksual, equally heteroseksual dan homoseksual. Keempat, predominantly homoseksual. Kelima, predominantly homoseksual. Keenam, exclusively homoseksual. Ya, maksudnya begini, dia mau mengatakan bahwa kita semua orang yang normal harus belajar juga coba-coba jadi orang homo atau orang lesbi. Kalau kita mencoba pengalaman ini, kita menjadi seimbang. Nah, bagian ini mau menunjukkan bahwa homo itu coba-coba aja nggak apa-apa gitu loh. Lesbi coba-coba nggak apa-apa. Kita menjadi orang biseksual. Nah, biseksual ini adalah sebenarnya orang yang normal, kata dia. Nah, dia mau mengatakan bahwa homo dan lesbi itu bukan masalah dosa, tapi homo dan lesbi itu adalah bagian dari gender yang ada di dunia. Sehingga Alfred Kinsey ini mau menunjukkan kepada dunia bahwa homo dan lesbi itu bukan masalah, bukan dosa, tapi itu adalah bagian dari gender yang ada. Sehingga pada waktu zaman Alfred Kinsey ini membukukan karya buku ini, maka muncullah homo lebih banyak di Amerika, muncullah lesbi lebih banyak di Amerika. Kinsey memiliki dua strategi, yaitu mengajak orang heteroseksual menjadi manusia balance dengan mencoba pengalaman heteroseksual. Kedua, dia mendorong relasi seksual orang dewasa dan anak-anak, baik sejenis maupun lawan jenis. Dia mengatakan bahwa hubungan seks sebelum nikah nggak apa-apa, coba aja supaya kita terbiasa dengan relasi seksual ini. Begitu loh. Ini adalah Alfred Kinsey yang jadi bagian dari sejarah Amerika yang menunjukkan mengenai homo dan lesbian. Nah, kemudian Kinsey ini memberikan report atau dia melakukan sebuah penelitian ya terhadap orang-orang yang ada di Amerika pada waktu itu. Dia mengatakan 11% pria melakukan anal seks. Maaf ya, seks melalui anal, lubang pantat. Maaf. 46% pria itu biseksual loh kata dia. 92% pria melakukan masturbasi. 10% pria melakukan oral seks. Kemudian 48,9% pria melakukan oral seks juga setelah menikah. 69% pria melakukan prostitusi atau menggunakan jasa PSK. 67% pria melakukan seks sebelum pernikahan. 50% wanita melakukan seks sebelum pernikahan. 22% pria melakukan sadomasochism. Ini maksudnya, maaf, sebelum pria berhubungan seksual, dia pukulin dulu, dia siksa dulu perempuannya itu, baru dia lakukan hubungan seksual supaya lebih nikmat begitu ya. Kacau ini. 12% female, perempuan melakukan sadomasochism, ya. Nah, ternyata sampel yang dia wawancara adalah 20% itu orang kriminal yang dipenjara, pelaku penjahat seksual. 5%-nya pelacur laki-laki. Pantas saja hasilnya seperti ini. Dia melakukan yang namanya survei kepada orang-orang di penjara pelaku kejahatan seksual. Wajar saja hasilnya seperti di atas laporannya. Maka di sini Alfred Kinsey melakukan studi yang keliru. Nah, tapi dia publikasikan. Dan orang Amerika membaca buku ini, menganggap ini hasil dari penelitian yang sah. Kacau bukan? Laporan statistik 15 Juli 2014. Ya. 96,6% adalah orang normal. 1,6% gay dan lesbi di Amerika ya. 0,7% biseksual. 1,1% adalah orang yang jenis lain. Jadi kalau kita mau pelajari sebenarnya melalui statistik yang nyata, orang gay dan homo itu sangat sedikit. 1,6% kok, sangat sedikit. Tapi Alfred Kinsey membesar-besarkan publikasi itu dengan melakukan publikasi yang salah. Ya. Nah, sekarang kita belajar mengenai Diagnostic Scientific Manual of Mental Disorder. Nah, jadi buku diagnostik ini sebenarnya dia awal pertama kali diterbitkan mau mengatakan bahwa orang
yang melakukan atau anggota LGBT itu adalah pertama-tama adalah gangguan mental. Tapi tahun 1973 ketika ya berarti DSM 3R ini yang refresh ini setelah 1973 dari DSM yang ketiga ini setelah lewat 1973 ya diputuskan bahwa LGBT bukanlah gangguan mental ya dari organisasi profesi besar American Psychiatric Association dan American Psychological Association ya karena 7 profesor yang menentukan ini adalah yang menuangkan kesan bahwa homoseksual bukan gangguan mental yaitu definisi satu saja dari 7 profesor yang heteroseksual. Jadi profesor juga banyak yang homoseksual. Maka muncullah keputusan bahwa di SM3 ini bahwa LGBT bukan gangguan mental. Padahal di buku pertama kedua ini diputuskan bahwa LGBT adalah gangguan mental. Ini adalah karena semakin banyak orang-orang homo yang atau orang-orang lesbi yang masuk di dalam pembuat keputusan dari buku-buku seperti ini. Ya. Kemudian, ya ini buku di SM yang kelima tadi. Buku ini juga mengatakan bahwa LGBT bukan gangguan mental. Nah kemudian same-sex marriage. Akhirnya muncullah pernikahan sesama jenis. Pria menikah dengan pria, wanita dengan wanita. Dan bahkan negara-negara yang memutuskan pernikahan sesama jenis ini legal semakin banyak. Kita bisa lihat ya di sini di dalam data ini. Belanda 2001 sudah memutuskannya, Belgia 2003, Spanyol 2005 sudah mengesahkan pernikahan sesama jenis. Spanyol, Kanada, Afrika Selatan, Norwegia, Swedia, Portugal, seterusnya sampai Amerika 2015. Ya, banyak negara akhirnya memutuskannya. Mari perhatikan video berikut ini. 今天我可以就跟大家，然后在这么多人面前坦荡荡的说我们要结婚了，我们是同志。我觉得我很幸运，我们很幸运。 其实我就是一拿到就是马上很感动，对啊，因为就真的从来没有办法想象这件事情会发生在我们的身上，就是真的很激动，觉得台湾真的就是这些人就很重视人权啊，我希望我们台湾可以有这样子的感染力，可以让其他亚洲国家可以重视这件事情，慢慢都可以跟进落实同志婚姻平权的。 Ya, berikutnya adalah kita melihat bahwa ada namanya gaya Nusantara. Ya, ini adalah kelompok gay
yang ada di Indonesia. Jadi di Indonesia sudah masuk, yaitu juga aktivitas daripada LGBT, ya. Kemudian Dede Utomo, aktivis gay Mister tadi, dia adalah seorang pimpinannya, dan Hari Solidaritas LGBT dirayakan 11 Maret. Mari kita lihat ini tanggapan LGBT ya. Ini memang sudah agak lama 2016, tapi ini mewakili dari PGI ya. Silakan. Kalau sesat dianggap dengan kekerasan sah untuk menghadapi. Ini berlaku tidak hanya di satu agama. Ini kecenderungan semua agama. Itu yang terjadi. Berarti artinya atas nama apapun bahwa kekerasan yang dialami oleh teman-teman misalnya homoseksual itu dalam konteks teologi Kristen itu sebenarnya seperti apa? Apakah itu tetap dibolehkan atau bagaimana? Ini kan dua hal yang berbeda. Pertama, perlakuan kekerasan dan diskriminasi. Itu yang saya katakan penyimpangan. Perlakuan diskriminasi dan kekerasan itu adalah penyimpangan dari agama. Nah, tentang perilaku homoseksual yang Anda sebutkan tadi, itu harus didekati dari dua pendekatan. Pertama, apapun perilaku orang, apapun pilihan perilaku, itu tidak bisa didiskriminasi dan tidak bisa diperlakukan kekerasan terhadapnya. Tidak ada tempat untuk kekerasan dan diskriminasi. Itu satu. Tapi yang kedua pertanyaannya, apakah itu dibolehkan dari sudut agama? Nah, di sini terdapat perbedaan-perbedaan di dalam setiap agama. Ada kelompok agama yang mengatakan itu sebuah pilihan. Dalam Kristen misalnya, cukup banyak tokoh gereja, teolog juga yang mengatakan itu adalah pilihan hidup. Tetapi ada yang mengatakan itu penyimpangan. Dan keduanya berkembang. Jadi kita tidak bisa menghakimi kedua-duanya. Saya sendiri sebagai pimpinan gereja di Indonesia ini melihat keduanya harus diberi hak hidup, kedua pandangan ini dalam gereja-gereja. Karena kedua-duanya punya dasar teologis yang cukup alkitabiah. Tapi walaupun ada dua perbedaan pandangan ini, tetap kekerasan tetap tidak boleh. Apapun ceritanya. Apapun pilihan pandangan tokoh agama, apapun pilihan dari gereja, tidak boleh melakukan kekerasan. Ya, begini saya coba kasih pandangan sedikit. Jadi begini, PGI, Presiden Gereja Indonesia, mengeluarkan tanggapan tentang LGBT. Ya, yang ke-8, PGI mengingatkan yang kita semua mempertimbangkan hasil penelitian mutakhir di bidang kedokteran, tidak lagi memasukkan orientasi LGBT sebagai penyakit, sebagai penyimpangan mental, atau sebagai sebuah bentuk kejahatan. Jadi PGI mau mengatakan, jangan mengatakan orang LGBT ini adalah orang yang penyimpangan mental, karena mereka juga punya hak asasi manusia. Jadi itu adalah diberikan ya sejak lahir. Nomor 9, gereja sebagai sebuah persekutuan yang inklusif sebagai keluarga Allah harus belajar menerima kaum LGBT. Ya. Jadi orang LGBT ini kata PGI, Dewan Gereja Indonesia, itu harus bisa diterima sejak lahir, bukan dosa. Jangan paksa orang LGBT untuk bertobat. Bayangkan Bapak Ibu, ya. Jadi di sini PGI mendukung LGBT secara jelas. Ya, nomor 10. Ini hasil keputusan PGI ya. PGI mengimbau gereja-gereja agar mempersiapkan melakukan bimbingan pastoral kepada keluarga agar mereka mampu menerima, merangkul, mencintai keluarga mereka yang LGBT. Bayangkan Bapak Ibu. PGI bukan saja mengatakan terimalah orang LGBT, jangan anggap mereka berdosa, jangan paksa mereka bertobat, tapi rangkullah mereka. Terimalah mereka, cintailah mereka seperti sesama manusia. Bayangkan. Ada seorang pendeta bernama Stephen Sulaiman, baru meninggal. Ini saya juga tahu, dia orang dosen di Jakarta. Saya beli buku dia, ini bukunya saya punya di rumah. Siapakah Samaku? Nah, jadi buku ini mau mengatakan Pertas Stephen Sulaiman ini mau mengajak untuk gereja-gereja berusaha menerima orang LGBT. Dan dia melakukan banyak sekali seminar-seminar di Jakarta untuk boleh mengenalkan orang kepada LGBT, berusaha menerima, berusaha mentoleransi, berupaya untuk merangkul orang LGBT sebagai orang juga yang normal.
begitu ya. Nah, di sini juga ada Bruce Jenner, ya seorang di Amerika ini, dia seorang pria yang berubah menjadi Caitlyn Jenner, tapi dia belum sempurna, ya perubahannya baru tumbuh saja, belum mengubah suara. Setting a world record in the grueling decathlon in the 1976 Olympics. 10 events over 2 days, pushing the limits of human strength, speed, and endurance. The former Olympic champ, once regarded as the world's greatest athlete, now championing something greater. This transition has been harder on me than anything I could imagine. Setting a world record in the grueling decathlon in the 1976 Olympics. 10 events over 2 days, pushing the limits of human strength, speed, and endurance. The former Olympic champ, once regarded as the world's greatest athlete, now championing something greater. This transition has been harder on me than anything I could imagine. And that's the case for so many others besides. Setting a world record in the grueling decathlon in the 1976 Olympics. 10 events over 2 days, pushing the limits of human strength, speed, and endurance. The former Olympic champ, once regarded as the world's greatest athlete, now championing something greater. This transition has been harder on me than anything I could imagine. And that's the case for so many others besides me. For that reason alone, trans people deserve something vital. They deserve your respect. Her speech was preceded by a moving tribute narrated by John Hamm, which traced Jenner's extraordinary personal arc, from Olympic great to corporate pitchman to reality show dad to isolated individual trying to maintain privacy under the glare of the paparazzi. Jenner went in for a procedure to reduce his Adam's apple. And there was a picture of my dad crying in his car. That was really, really hard to see because my dad does not cry. Perhaps the most emotional moment in her speech tonight when Caitlyn thanked her children. I always wanted my children to be so proud of their dad for what he was able to accomplish in his life. You guys have given so much back to me. You've given me so much support. I am so grateful to have all of you in my life. Her words striking a chord with many. Ya, berikutnya kita bisa belajar bahwa transgender ini itu bagaimana orang transgender ini berubah. Pertama dia merasa cemas, dia bingung, confusion bahwa kenapa diri saya ini berbeda. Ada pria yang harus jadi wanita, wanita menjadi pria. Dia mulai membandingkan. Bagaimana ya? Dia menemukan rasa identity. Pribadi yang berbeda dari yang seharusnya menurut dia. Lalu dia bingung, kemudian dia membandingkan lagi secara trans, mentoleransi, kemudian dia melakukan yang namanya delay before acceptance. Dia mengalami perubahan atau keterlambatan penerimaan. Baru dia menerima, dia mengalami transisi, dan dia mulai menerima perubahan. Ketika dia bisa melakukan perubahan transgender, integrasi, kemudian dia merasa bangga. Atau dia mulai bangga akan kehidupannya. Mari kita perhatikan video berikut ini. Jadi yang benar sebenarnya apa? Apa yang terjadi pada Renaldi, lalu menjadi Dena, apa yang benar terjadi? Yang benar terjadi adalah apa ya? Kalau aku boleh bilang sih mungkin ini adalah finally I found myself. Finally ini adalah pencarian identitas. Pencarian identitas. Ya. Pencarian identitas, pencarian jati diri yang akhirnya aku udah menemukan sekarang aku lebih better kayak gini. So basically you're more happy. Yes, of course. I'm like I feel liberated like this. Oke. Nah, kapan itu tahunya kapan bahwa oke, I have to do this? Sebenarnya udah lama. Udah lama. Sebenarnya udah dari kecil dong. Maksudnya kayak kita punya insting lah dari kecil, kita emang udah tahu kalau kita tuh beda gitu. Orang lain juga bisa ngeliat lah kalau misalkan dari kecil kita udah beda. Kita biasa lah kalau misalkan ngeliat anak-anak kalau misalnya rada-rada aneh dikit pasti bisa lah, ada lah gitu kelihatan. Cuman mulai berani, of course
puberty. Of course semua orang kan pasti mengalami masa-masa pubertas dan pendewasaan. Waktu zaman SMP, SMA mungkin kita masih diatur sama orang tua, sama sekolah kan. Di sekolah kita harus pakai seragam, harus ngikutin segala tata tertib dan peraturan sekolah. Ada guru juga. Tapi setelah lulus SMA and then kuliah, kita kan udah dianggap dewasa dong. Di atas 17 tahun kita udah dianggap dewasa. Kita udah tahu yang benar dan yang salah. Maksudnya yang benar untuk kita dan yang salah. Maksudnya yang kita udah dewasa lah, udah bisa mikir sendiri gitu loh. Dan juga udah bisa plan masa depan kita tuh maunya jadi apa gitu loh. Berarti benar nggak kalau misalnya Dena, bisa saya bilang Anda merasa bahwa Anda adalah seorang wanita yang terjebak di sebuah tubuh pria? Biarin aja, nggak usah dengerin, Ono tuh nggak ngomong aku nggak dengerin sih, cuma kayak... Ya jadi Dena Rahman adalah seorang, dulu itu penyanyi cilik ya. Penyanyi cilik tapi pria, tapi dia masih jadi wanita, maka dia transgender, dia jadi wanita. Satu lagi. Aku buka ini tengkorak. Hah? Wow. Hah? Dibuka gua? Kita dibelah dari sini ke sini. Apa urusannya dengan transgender? Nah, karena ada tulang-tulang yang sedikit maskulin yang harus dikikis, dipahat. Tulangnya dikikis? Iya, beberapa bagian tertentu. Berarti kulitnya dicabut? Dicabut. Jadi kalau aku botak, ada garis di sini, dari sini ke sini. Buka, pahat. Apanya dipahat? Tulang ini aku. Iya, ada beberapa seks. Oke, Mas Dedi coba lihat samping. Nah, Mas Dedi kan ada sedikit prominent, nongol di sini. Itu laki-laki nongol. Laki-laki? Memang laki-laki kok. Iya, itu laki-laki. Confirm berarti laki ya. Kalau perempuan smooth, mulus. Oh, berarti ininya dibuang gitu. Aku dikikis di situ. Oke, lalu? Lalu tembolok. Jakun. Dibuang. Dikikis. Dikikis juga? Iya. Jahitnya dari Wah, itu buka. Apanya dibuka? Ya dikikis di sini. Masuk alatnya nggak ngerti. Kita kan nggak sadar. Terus baru aku ke dada. Dada, habis itu baru ke vaginoplasty bawah. Jadi atas dulu? Pelan-pelan. Kenapa tidak dari vagina dulu baru ke atas? Ya kalau sininya udah perempuan tapi di sini masih maskulin kan nggak lucu kan? Iya benar. Jadi biar yang kelihatan dulu ya. Yang kelihatan dulu. Tapi kalau ini kan udah feminim, cuman. Iya. Jadi yang 1:26-28, berfirmanlah Allah, baiklah kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, jadi memang awalnya Allah menyebutkan pria dan wanita sudah jelas. Pria dan wanita, tidak ada homo, tidak ada lesbi, dan seterusnya. Tapi karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kemuliaan Allah, maka mereka memunculkan jenis lain yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita mengambil beberapa kesimpulan. Kaum LGBTIQ bukan bermasalah secara seksual, tapi karena natur dosa. Dan ini jelas. Dari berbagai buku yang saya pelajari, referensi mengenai LGBT, ini kesimpulan yang ada. Kedua, kaum LGBTIQ dapat disembuhkan. Sudah ada beberapa penelitian mengenai penyembuhan dan orang yang kembali kepada naturnya setelah jadi transgender. Ada orang yang bertobat, Bapak Ibu bisa cari browsing di internet. Berikutnya adalah godaan homoseksual atau perilaku menyimpang digolongkan juga dengan hawa nafsu. Jadi homo juga adalah dosa, perilaku yang menyimpang yang adalah hawa nafsu. Keempat, cara melawan godaan LGBT adalah menikah, heteroseksual atau hidup selibat. Kelima, janganlah kompromi terhadap dosa. Pedoman mengajar kepada anak-anak dan remaja, saya berikan sedikit. Yang pertama, ajari anak dan remaja pengetahuan biblikomedik seksologi. Seperti kelas-kelas seminar ini,
Yang kedua, berdoa kepada Tuhan agar menjaga anak dan remaja kita. Yang ketiga, ajari anak dan remaja perilaku seksual yang benar. Yang keempat, minta anak dan remaja dalam media sosial dan pantaulah mereka. Jadi kita mewaspadai ini begitu. Kalau kita punya anak udah bergaul dengan orang yang asal di internet, mereka bergaul dengan orang homo, orang lesbi, atau ajaran-ajaran mengenai LGBT, mulai kita ajarin anak kita hati-hati kepada media sosial. Pantau mereka. Mungkin mereka buka situs yang kita nggak tahu, kita harus bisa memperhatikan dan mewaspadai anak remaja kita. Keenam, jika ada gejala anak dan remaja di luar kebiasaan, ambillah tindakan preventif. Ya, demikian kita selesai dengan materi kita LGBTIQ. Ya, mungkin boleh stop share. Kita boleh buka ruang tanya jawab. Yang saya bisa jawab, saya akan jawab. Mungkin Bapak Ibu yang ada di onsite di Tulung Agung ini maupun Bapak Ibu yang ada di Zoom, kalau bertanya silakan. Nanti melalui Zoom bisa Pak Taufan bisa dengarkan pertanyaannya apa, silakan. Atau secara chat nanti Pak Charles boleh bacakan pertanyaan secara melalui chat. Ya. Silakan kalau ada 1-2 pertanyaan kita akan berinteraksi. Atau mungkin ada pandangan sharing-sharing juga boleh, silakan. Pak Anton. Iya. Iya, silakan. Iya, Pak Anton. Ya, terima kasih, Pak. Pak Anton. Ya, oke. Ya, saya senang sekali Bapak ungkapkan tema hari ini yaitu LGBT. Ya, saya ada hanya sedikit pemikiran. Ada 2 hal yang saya teringat. Ya, tadinya Bapak kan katakan bahwa ya LGBT ini itu pilihan ya. Ya, jadi dan benar Pak, itu sejak awal Allah kan menciptakan manusia dengan memiliki kebebasan untuk memilih. Dia bisa memilih untuk tunduk kepada Allah, tunduk kepada firman-Nya, atau dia bisa memilih untuk melawan Allah. Ya, dia bisa memilih untuk menjadi LGBT. Kalau itu ada di dalam kehidupan dia atau di dalam lingkungan dia, ya. Hanya setahu saya juga ada beberapa LGBT yang merasa dan dia mau melawan itu. Jadi gereja seharusnya juga tidak memusuhi, tidak menghakimi, karena apa bedanya dia dengan manusia berdosa lainnya, ya. Dan ada yang paling penting adalah dari mereka itu yang sadar dia ya dan mau berubah. Mau berubah adalah gini. Kalau dia tahu ada kelainan di dalam dia punya dan dia mau berubah, yang penting dia tidak melakukan hubungan itu. Dia mengekang diri, ya seperti orang morfinis, dia sakau tapi dia tidak ambil morfin itu. Dia melawan itu, ya dan dia selibat. Dia jangan sampai terjadi perkawinan. Atau kalau tadi yang Bapak juga sebut lebih bagus mereka menikah. Jangan juga kalau misalnya di dalam dirinya ada, karena dia membohongi kalau misalnya dia homo, tetapi dia kawin dengan perempuan. Padahal di hatinya itu masih ada mencintai sesama. Yang sangat disesalkan adalah beberapa gereja yang menerima. Itu yang disesalkan. Ya sebenarnya LGBT ini strategi iblis yang menyerang hubungan yang paling inti di dalam kekristenan, yaitu keluarga. Banyak firman Tuhan yang menyatakan bahwa Allah itu adalah mempelai perempuan dan jemaat mempelai laki-laki. Ya, jadi keluarga. Di mana bisa ditemukan keluarga kalau sesama jenis? Jadi tadi juga jelas sekali di Kejadian Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi sebenarnya yang strategi yang setan pakai adalah menyerang keluarga, hubungan keluarga yang ada. Dan menyerang adalah
Yesus sebagai kepala, sebagai mempelai laki-laki, dan kita jemaat sebagai mempelai perempuan. Jadi itu menurut pandangan saya, dan sebaiknya ya gereja tegas itu tidak bisa dan itu dosa, tapi mari yang mau berubah dikembalikan. Itu aja Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Jadi benar Pak Charles mengatakan demikian. Begini, saya mungkin tambahkan lagi pandangan, mungkin tadi ada beberapa hal yang saya kurang sampaikan. Jadi begini, gereja perlu tahu bahwa ini orang homoseksual, lesbi ini salah. Tapi benar gereja perlu merangkul. Nah seringkali ketika ada satu hal yang salah, kita bilang itu nggak salah. Contoh begini, ada orang datang ke dokter, Pak cek tekanan darah, berapa normalnya? 120/80. Oh iya. Dicek 160/90. Ah nggak apa-apa 160. Ya kan? Saya pernah tekanan darah 200 nggak masalah kok, nggak ada rasa apa-apa. Padahal itu kan namanya hipertensi begitu ya. Rusak pembuluh darah, kena stroke, jantung koroner, kebutaan, gagal itu kan banyak begitu. Nah jadi gereja itu perlu mengetahui ini salah gitu loh. Tetapi benar tadi kata Pak Charles bahwa kita perlu merangkul. Artinya kita tidak memusuhi orang ini, tapi kita berusaha memberitahu kepada dia bahwa dia salah. Dia perlu diberitahu bahwa homo itu salah, lesbi itu salah. Dia perlu didampingi, dia perlu dikonseling, dia perlu didoakan, itu benar. Jadi gereja perlu mengasihi orang ini betul, tapi gereja perlu kasih tahu orang ini salah. Gereja perlu mendampingi orang ini, hamba-hamba Tuhan, para majelis gereja ketika tahu bukan dimusuhi, didampingi, diberitahu, diberi pengajaran yang benar sampai orang ini sadar dan dia bilang oke, saya kembali. Nah jadi memang saya setuju dengan hal ini, dengan Pak Charles saya setuju. Jadi tadi saya mau mengatakan bahwa PGI itu bukannya, jadi PGI kalau tadi mungkin dari bahasa dari PGI tadi itu, PGI dalam hal ini PGI salahnya tidak betul bahwa itu salah gitu loh. PGI hanya bilang kita merangkul, mendampingi, udah terima aja begitu loh. Nah, kalau kita merangkul, mendampingi, kita kasih tahu itu salah dengan cara yang sesuai dengan firman Tuhan, sehingga mereka bisa kembali kepada porsi yang benar, kepada ajaran firman Tuhan yang benar, dan kepada sesuai naturnya daripada Allah menciptakan pria dan wanita, dan pria wanita ini yang kawin yang menikah. Terima kasih Pak Charles. Ada pertanyaan di grup WA grup ya? Kalau tadi saya coba lihat tapi karena saya nggak bisa buka, mungkin Pak Charles bisa bacakan. Ada pertanyaan di WA grup KSI ya? Dari Pak Yohanes begitu ya, kalau tidak salah. Bagaimana? Ada tidak ya? Oh iya, oke. Mengapa LGBT tidak disebut dalam buku The Origin of Species dalam buku Charles Darwin? Oke, terima kasih. Ya. Oh iya, jawabannya. Jadi begini, buku The Origin of Species karangan Charles Darwin, di situ hanya menekankan mengenai bagaimana manusia berasal dari hewan, ya. Jadi mereka ada namanya evolusi atau teori evolusi. Bagaimana monyet itu pelan-pelan berubah, jadi tinggi, jadi seperti manusia, dan sampai akhirnya jadi manusia. Dulu kita pernah belajar ada Meganthropus paleojavanicus, ya kemudian kita pernah belajar Pithecanthropus erectus. Itu kan orang-orang di orang-orang purba gitu loh, yang akhirnya lama-lama jadi manusia. Tapi tidak bahas LGBT, itu tidak bahas. Charles Darwin hanya membahas bahwa manusia itu adalah hasil evolusi dari hewan. Kedua, bumi ini adalah hasil evolusi. Jadi manusia itu berasal dari, kalau kita belajar nanti teori evolusi ya, dari ikan itu berubah jadi amfibi jadi reptil kemudian jadi yang namanya mamalia, lalu jadi monyet, jadi manusia. Jadi ini dua hal yang berbeda. Charles Darwin tidak mungkin membahas mengenai LGBT, ya. Buku lain ya seperti tadi yang The Human Behavior of the Human Female, Human Male, itu yang membahas mengenai LGBT. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan dari yang lain? Silakan. Ya.
Iya, oke. Terima kasih pertanyaan dari onsite, Dr. Gihelina. Ada gereja yang mau memberkati orang-orang yang homo atau lesbi. Nah, begini. Jadi gereja yang memberkati orang-orang homo dengan lesbi bisa dipengaruhi oleh yang pertama, tekanan dari pemerintah. Kalau di Amerika itu ada kebebasan hak asasi umat manusia. Jadi orang Amerika itu sangat-sangat liberal. Ketika ada gereja tidak mau memberkati orang yang LGBT, pemerintah bisa menindak gereja tersebut. Itu gereja tersebut, apa boleh buat? Udah ditutup, udah berkati saja. Itu pertama. Yang kedua, mungkin saja ada hamba Tuhan yang homo. Ibu bisa berusaha saja gampang dikenal. Banyak pendeta yang homo. Kalau dia sejak homo, dia pun memberkati orang-orang pasangan yang homo. Ya. Jadi pada akhirnya gereja tidak bisa lagi manipulasi firman Tuhan. Gereja mendapat tekanan secara politik. Gereja mendapat teladan daripada hamba Tuhan sendiri. Ketika hamba Tuhan yang homo, ya udah dia memberkati orang homo. Orang di sini juga homo kok, begitu kan ya. Nah, jadi ini adalah memang penyimpangan gereja atau yang namanya sekularisasi. Artinya kita sudah belajar dari Alkitab bahwa pada zaman akhir banyak orang berbuat dosa, berbuat jahat, dan mereka bahwa mereka berbuat salah. Mereka melakukan apa yang mereka pandang baik. Ini adalah zaman post-truth. Aku suka maka itu benar. Nah, jadi ini adalah hal-hal yang terjadi dalam akhir zaman ini. Sudah sesuatu hal yang bukan aneh, tapi sudah jadi lumrah. Nah, inilah kita perlu waspadai. Jangan sampai gereja kita atau kita beribadah mengesahkan akan LGBT. Terima kasih. Apakah ya, silakan. Ya, oke. Terima kasih. Jadi secara langsung saya sih belum pernah dengar. Tapi gerakannya sudah mulai ada. Tadi gaya itu yang kumpulan gay itu mulai ada bermunculan begitu loh. Ya. Tapi kalau gereja yang langsung terang-terangan saya memberkati, saya sih belum pernah dengar ya. Saya pun belajar juga belum pernah lihat. Tetapi gerakan-gerakan itu ada. Karena PGI ini sudah mulai disusun oleh gerakan LGBT. PGI sudah bilang, oke, ini adalah bukan dosa, ini adalah bukan salah. Kenapa? Setahu saya PGI ditekan juga oleh Badan Gereja Dunia. Badan Gereja Dunia ada kepentingan politik, kepentingan mengenai ekonomi, kepentingan mengenai uang. Mereka akhirnya mulai ada namanya toleransi sedikit demi sedikit. Dan LGBT tidak sendirian. Mereka juga ada pendukung dana dari luar negeri, dan mereka juga organisasinya berkembang. Yang jelas adalah ST Jakarta. ST Jakarta adalah sekolah teologi yang jelas tadi Pak Stephen Sulaiman, dosen dari ST Jakarta yang sangat terkenal, dia bikin buku, sudah ada gerakannya. Jadi gerakannya mulai dari organisasi, mulai dari buku, mulai dari seminar, kemudian mereka pelan-pelan masuk ke politik. Ada kecenderungan saya dengar secara selentingan bahwa mereka sudah mulai masuk ke undang-undang di Indonesia, tapi mereka belum bisa go, belum bisa tembus. Karena itu ada juga penolakan dari agama-agama lain. Ya, agama lain selain agama Kristen, mereka juga mulai, wah ini nggak boleh, ini masih belum boleh. Tapi LGBT tidak diam, mereka terus bergerak. Perkumpulannya udah mulai ada di Jakarta dan di berbagai kota. Kita tinggal cek aja komunitas gay dari kota apa, muncul dari internet. Komunitas lesbi dari kota dari Jakarta atau dari mana, muncul di internet. Dan ada organisasinya, mereka sudah mulai membentuk organisasi. Terima kasih. Sering sekali saya dengar itu, terutama yang namanya radio yang orang mengatakan itu ya, iya, menikah sama orang itu, iya, baru datang orang Indonesia, iya, iya, itu viral sekali menurut aja, kalau udah tuh kalian ini saudara-saudara tuh, jangan membunuh orang lain. Iya. Seperti itu, ini enak saya kembali. Iya. Saya kalau saya dalam Indonesia mungkin iya. Mulai terbuka. Media sosial. Iya. Iya. Jadi memang kaum LGBT ini mereka memanfaatkan dari politik, dari ekonomi, mereka dari keuangan mereka, lalu mereka membentuk organisasi, lalu mereka mulai melakukan sosialisasi melalui media sosial, melalui buku, melalui seminar, banyak sekali.
Jadi LGBT ini terus bergerak dan mereka pasti memanfaatkan berbagai resource, sumber-sumber. TikTok, Instagram, Facebook itu kan media sosial. Itu akan mudah diserap oleh sosial. Kalau Bapak Ibu melihat versi yang terbaru juga mulai ada cowok sama cowok, prince sama prince gitu ya. Bukan prince sama prince. Sekarang enggak, prince sama prince. Mereka mulai masuk ke dalam berbagai media. Jadi ini adalah sesuatu hal yang kita perlu waspadai. Terima kasih, Bu. Ya. Ya. Ya, terima kasih. Jadi semua hal yang berusaha memunculkan seperti tanda-tanda seperti LGBT, cowok jadi cewek banci, cewek jadi cowok, transgender atau apa, itu semua arahnya sama LGBT. Ya, seperti penari bidik-bidik towok itu kan cowok seperti ke cewek-cewek ada, itu pun juga sama. Jadi semua hal yang berbau seperti ini, semua pasti mengarah ke LGBT. Dan mereka berusaha memunculkan bahwa ini tuh wajar. Seperti tadi yang Alfred Checking saya katakan dalam bukunya, nah mereka berusaha mengatakan ini wajar, ini tuh lumrah, ini sebuah hal yang biasa-biasa saja. Nah kita orang Kristen harus sadar bahwa ini adalah sebuah hal yang salah. Jadi kalau kita di rumah nih, misalnya ada anak kita nih, cowok pura-pura jadi cewek pakai lipstik, aku jadi cewek, nah, kita berkata itu salah. Kita ke anak kita, nah itu salah, kamu laki-laki, nggak boleh. Atau cewek itu dipendekin pakai celana, kemudian dia jadi kecowok-cowokan gitu loh. Oh saya ini tomboy, nggak boleh. Kita perlu kasih tahu bahwa kamu mungkin boleh pakai celana, tapi kamu jangan berlaku seperti cowok begitu loh. Kamu adalah perempuan. Nah jadi Bapak Ibu yang terkasih, kita perlu mewaspadai mengenai gerakan-gerakan ini. Iblis tidak akan muncul langsung terang-terangan LGBT, tapi dia perlahan-perlahan mengubah. Seperti Disney yang kita coba cermati. Sekarang ada cerita prince sama prince, mereka pacaran gitu. Mereka coba ngomong, ini biasa aja kok. Homo, lesbi itu bukan masalah. Transgender tadi dikatakan Diana Rahman, tadi kemudian siapa begitu ya. Mereka menganggap bahwa aku ini perempuan dalam tubuh cowok begitu. Jadi mengatakan bahwa oh aku ini sebenarnya cewek kok. Nah akhirnya kan media mulai memberitahu kepada kita bahwa oh wajar transgender. Lo dia cowok jadi cewek, cewek jadi cowok, ya wajar kan tubuhnya itu terpakai dalam jiwanya. Enggak demikian. Alkitab jelas mengatakan kepada kita Allah menciptakan pria dan wanita. Nah jadi kita perlu hati-hati dan waspada. Terima kasih. Tapi dia pernah bilangnya dia tidak melakukan untuk seks ya. Iya. Jadi dia jadi pakai gaun. Tahu dari mana dia cowok? Maksudnya dia cewek tapi cowok? Tahuan dia. Dan tentang sini anaknya. Tahuan ya. Nah itu berarti kita cowok tapi benar-benar cewek. Iya. Jadi kita bisa pastikan bahwa itu pasti transgender. Tapi mungkin dia nggak kasih tahu operasi di mana. Karena kalau di Thailand, jelas di Thailand itu transgender itu jadi sebuah komoditi, begitu ya. Ya. Jadi yang namanya kita mengubah kelamin itu jelas itu adalah suatu hal yang Tuhan tidak kehendak. Jadi ketika kita lahir sebagai tubuh cowok ya cowok, jadi tubuh cewek ya cewek. Jadi maksudnya adalah Alkitab jelas mengatakan bahwa Allah menciptakan hal itu. Nah, terkadang tadi saya katakan ketika orang berubah jadi homo itu karena pertama-tama itu dia disodomi. Saya pernah ketemu dua orang yang seperti ini, jemaat gitu loh. Dia pernah disodomi waktu masih kecil, lalu dia udah gede dia menikah punya anak, tapi dia jadi homo gitu loh. Karena dia tadi ada gangguan psikologi yang berubah pain jadi pleasure. Nah ini juga ada secara psikologi kita bisa belajar bahwa ketika ada orang yang pernah disodomi,
dia jadi menikmati, akhirnya dia jadi gay di masa mendatang. Itu karena secara psikologi itu ada pembelajarannya. Gain, pain jadi pleasure. Nah, jadi begitu. Jadi jelas kita mau mengatakan bahwa Allah katakan pria ya pria, wanita ya wanita. Jadi ketika dia mengubah, itu tadi suatu hal yang ini. Nah, kemudian yang kedua, kita juga bisa lihat bahwa di Thailand itu kan jadi kebudayaan gitu. Kalau kita nonton di National Geographic ya mengenai cowok-cowok di Thailand menjadi cewek, itu memang jadi community, jadi sebuah hal yang mencari keuangan, jadi pekerjaan gitu loh. Lady boy gitu kan di Thailand banyak gitu loh di Pattaya. Jadi mereka tuh udah kalau udah besar punya uang nabung, berubah jenis kelamin, jadi maaf jadi PSK, jadi apa, itu bisa cari uang, dapatkan uang lebih banyak. Nah, jadi ini pun kadang-kadang menjadi sebuah gerakan gitu loh. Jadi gerakannya akhirnya orang pikir udahlah, itu kan saya cari uang dengan cara begitu, ganti gender, cowok jadi cewek, bisa cari uang, dapat uang banyak, ya udah buat aku pusing-pusing. Nah, itu jadi satu hal yang biasa, gitu, jadi lumrah. Terima kasih. Ya. Satu lagi terakhir mungkin kalau tidak ada nggak apa-apa. Kita mungkin belajar hal ini dengan melalui pembelajaran Alkitab yang menerangi LGBT ini dari perspektif Alkitab, membuat kita menjadi jelas bahwa ini adalah LGBT yang kita perlu waspadai, dan itu terus terjadi atau bergerak di Indonesia, di berbagai negara di dunia pun juga seperti itu. Mari kita mewaspadai akan gerakan LGBTIQ yang ada di Indonesia maupun di dunia. Oke, kalau tidak ada kita akan tutup, kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur pada Engkau pada malam hari ini. Secara online kami mengadakan pembelajaran Alkitab mengenai LGBTIQ dari perspektif Alkitab. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Kami telah menyelesaikan pelajaran Alkitab pada malam hari ini. Tuhan, tolong kami sebagai orang-orang percaya mewaspadai gerakan LGBTIQ itu adalah dosa di hadapan Engkau, dan Engkau tidak suka akan LGBT. Tuhan, tolong kami juga boleh ketika bertemu dengan orang LGBT, kami boleh menasihati mereka, boleh membimbing mereka dalam firman Tuhan, sehingga mereka kembali kepada natur mereka semula. Apakah pria atau wanita, sesuai dengan apa Alkitab ajarkan bahwa Engkau hanya menciptakan manusia dua macam, pria dan wanita. Terima kasih Bapak buat malam hari ini. Kami akan berpisah. Tuhan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati.